Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang financial management atau manajemen keuangan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nurwahyu Ningsih dengan NIM 215221095. Yang kedua Tiwi Sulistiowati dengan NIM 215221107. Yang ketiga Novita Nurhamidah dengan NIM 215221119. Langsung saja kepada penyampaian materi, saya persilahkan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang financial management atau manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan itu merupakan segala aktivitas, segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan atau financial management itu adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Jadi, dengan adanya sumber daya keuangan, dengan adanya aset keuangan, itu harus dikelola dengan baik, dengan semaksimal mungkin, sehingga nantinya adanya aset-aset tersebut kita bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana kita cara mengukur keuntungan. Jadi di dalam financial management itu terdapat yang namanya nilai intrinsik. Nah, untuk mengukur keuntungan di dalam nilai ini yaitu dengan membandingkan tingkat pengembalian yang direalisasikan dengan biaya modal yang sesuai. Sehingga terciptalah rumus yaitu return on equity spread sama dengan batas pemasukan dibagi ekuitas dikurangi dengan cost of equity atau KE. Dengan demikian, pengembalian ekuitas itu diukur sebagai laba bersih dibagi dengan ekuitas sehingga spread ROE hanyalah ROE dikurangi pengembalian yang diperlukan atas modal ekuitas perusahaan. Jadi itu salah satu metode untuk mengukur keuntungan di dalam nilai intrinsik dalam sebuah financial management atau manajemen keuangan. Selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui cara mengukur keuntungan di dalam nilai intrinsik. Jadi tidak hanya dengan membandingkan tingkat pengembalian dengan biaya modal saja, tetapi kita juga bisa membandingkan pengembalian modal perusahaan dengan WACC atau dengan biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan. Nah, ini digunakan untuk menilai, untuk mengevaluasi apakah pengembalian investasi di dalam sebuah perusahaan itu telah mencapai spread positif atau tidak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengembalian modal spread itu sama dengan NOPAT dibagi hutang ditambah ekuitas dikurangi WACC. Nah, NOPAT itu merupakan laba bersih setelah pajak atau laba operasi yang dikalikan 1 dikurangi dengan tarif pajak. Kemudian dibagi dengan hutang dan ekuitas atau modal pada pembukuan perusahaan. Sehingga nantinya dari situ kita bisa mendapatkan tingkat pengembalian yang diperoleh dari modal yang digunakan atau bisa dikenal dengan ROC. Setelah NOPAT dibagi hutang ditambah ekuitas, maka pengembalian modal spread ini dikurangi dengan WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan. Dari rumus ini bisa dilihat apakah penyebarannya ROC itu positif atau negatif. Nanti kalau ketika penyebaran ROC positif itu berarti nilai telah dibuat, tetapi ketika penyebaran ROC-nya negatif, maka nilai bisa dikatakan telah dihancurkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara kita menghindari hancurnya nilai. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwasannya ketika penyebaran ROC-nya itu positif, maka bisa dinilai
bisa dibilang bahwa nilai tersebut itu telah dibuat gitu, atau dalam ruang lingkup berhasil gitu. Tetapi ketika penyebaran ROC-nya itu negatif, maka nilai itu telah dihancurkan. Nah, kita sebagai manajer perusahaan, sebagai orang yang menggerakkan perusahaan, maka kita harus bisa bagaimana menghindari hancurnya nilai. Maka ini bisa dikatakan atau terciptalah gitu daya tarik keuntungan ekonomi, yaitu daya tarik yang memberikan panduan sederhana dan jelas kepada manajer operasi tentang cara membuat atau menghindari menghancurkan nilai. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan penjualan. Nah, faktor-faktor yang terlibat di dalam hal ini yaitu biaya dan modal. Karena dengan kita meningkatkan penjualan, otomatis ini nanti akan meningkatkan pula NOPAT atau laba bersih setelah pajak. Maka keuntungan yang akan diperoleh perusahaan itu juga akan banyak. Dan pula meningkatkan spread return on capital atau ROC. Kemudian yang kedua yaitu potong biaya gitu. Ketika adanya penurunan biaya, ada pemotongan biaya, maka ketika adanya penjualan, maka ini bisa meningkatkan NOPAT dan penyebaran ROC. Faktor-faktor yang terlibat di dalam potong biaya ini seperti penjualan dan modal. Ketika ada biaya atau potongan, maka penjualan juga akan meningkat dan modal yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi modal yang digunakan. Ketika kita melakukan penjualan, maka kita sebisa mungkin harus mengurangi modal gitu. Karena dengan mengurangi modal yang digunakan dalam dunia bisnis itu akan meningkatkan pengembalian modal dan penyebaran ROC. Hal ini itu berlaku dalam penyebaran ROC yang sifatnya negatif. Kemudian yang terakhir adalah meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Karena kemungkinan atau dimungkinkan untuk menurunkan WACC itu melalui manajemen yang masuk akal dari struktur modal perusahaan, atau lebih banyak dikatakan tentang hal ini itu di bawah prinsip yang ketiga gitu, tentang kehati-hatian dalam cara kita berpikir tentang WACC. Selanjutnya yaitu prinsipal #2. Berinvestasi saat nilai intrinsik aset sama atau melebihi biaya. Prinsip ini dapat membantu memfokuskan pemikiran Anda seperti seorang investor ketika Anda menghadapi keputusan investasi perusahaan semacam ini. Poin pertama yaitu nilai waktu dari uang. Seperti yang dikatakan oleh Benjamin Franklin, waktu adalah uang atau time is money. Nah, intuisi ini memberitahu kepada kita benar karena dolar yang kita terima hari ini dapat kita investasikan untuk tahun depan untuk mengembalikan dolar ditambah beberapa nilai tambah. Jadi menerima $1 hari ini lebih berharga daripada menerima $1 1 tahun mulai sekarang. Yang kedua, nilai masa depan yang digunakan untuk mengetahui berapa nilai $1 yang diinvestasikan hari ini 1 tahun dari sekarang. Nah, untuk menemukan nilai masa depan atau future value atau FV, pertimbangkan bahwa pada akhir tahun kita akan menerima dolar kembali karena kan kita menginvestasikan di awal, ditambah keuntungan atau pengembalian. Pengembalian dihitung dengan mengalihkan R tingkat bunga jika kita berinvestasi dalam obligasi. Misalnya, dikalikan dengan jumlah yang diinvestasikan. Nah, jadi di penghujung tahun kita akan menerima kembali 1 plus R kali investasi awal kami. Logika ini dapat diperpanjang hingga lebih dari 1 tahun. Pola tersebut dapat berlanjut seperti ini dapat menjadi persamaan seperti yang ada di tabel. Poin ketiga yaitu present values atau nilai sekarang. Nah, yang lebih menarik bagi sebagian besar pembuat keputusan adalah nilai dari beberapa nilai masa depan.
Karena biaya peluang itu tersembunyi di hampir semua investasi yang dilakukan, perlu untuk mengenali nilai waktu dari uang. Alih-alih hanya menunggu nilai masa depan tiba, mungkin ada tindakan alternatif yang akan memberi kita nilai sekarang, atau present values, yang jika diinvestasikan akan menghasilkan nilai masa depan yang lebih besar dari yang kita perkirakan. Keempat yaitu free cash flow atau arus kas gratis. Nah, saat menganalisis peluang investasi dalam sebuah perusahaan, nilai investasi itu sama dengan nilai diskon dari arus kas masa depan yang diharapkan dikurangi pengeluaran jumlah. Arus kas bebas memiliki definisi khusus dalam keuangan perusahaan. Free cash flow sama dengan NOPAT plus depreciation dikurangi net working capital dikurangi capital expenditure, atau yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan arus kas bebas sama dengan NOPAT plus penyusutan kurangi modal kerja bersih dikurangi belanja modal. NOPAT dapat didefinisikan sebelumnya sebagai laba operasi setelah pajak. Jadi intinya arus kas bebas dihitung sebagai arus kas yang akan terjadi jika perusahaan tidak memiliki biaya pendanaan, tidak ada bunga pembayaran, dan tidak ada pembayaran dividen. Poin yang kelima yaitu weighted average cost of capital, atau biaya modal rata-rata tertimbang. WACC adalah perhitungan langsung. WACC sama dengan persentase hutang dikali KD dikali 1 kurangi tarif pajak ditambah persentase ekuitas dikali KE. Biaya hutang KD sama dengan biaya bunga yang harus dibayar perusahaan untuk meminjam dana baru, yang juga sama dengan tingkat pengembalian yang dibutuhkan investor untuk membeli obligasi perusahaan. Sedangkan biaya ekuitas KE sama dengan tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh investor untuk dibujuk untuk membeli saham biasa perusahaan. Nah, untuk selanjutnya, prinsip 3, jual efek atau angka dana bila uang tunai diterima sama atau melebihi nilai efek yang dijual. Perbedaan utama yang dihadapi pertemuan di sini adalah bahwa perusahaan mengambil perspektif penjual daripada pembeli. Karena dalam pembiayaan dirinya sendiri, perusahaan menjual sekuritas 17 dan menerima uang tunai. Prinsip 3 mengundang kita untuk membandingkan memberi dan mendapat. Dan dilanjutkan dengan pembiayaan jika mendapat lebih besar dari atau sama dengan memberi. Keputusan ini bisa dikurangi menjadi masalah penilaian. Contoh, penilaian sebuah hutang selain itu dalam menemukan campuran hutang dan ekuitas yang optimal. Contoh obligasi mengabaikan bagaimana penghematan pajak terhadap pembayaran bunga akan mempengaruhi NPV dari sudut pandang rumah sakit. Prinsip 4. Abaikan pilihan pada bahaya Anda. Mereka meluas dan dapat sangat mempengaruhi prinsip. Prinsip keputusan 2 dan 3 disajikan dalam hal valuasi arus kas DCF, tapi DCF tidak menceritakan keseluruhan cerita keuangan. DCF didasarkan pada perkiraan-perkiraan yang mungkin mengabaikan pilihan kontingen yang mungkin dimiliki perusahaan ini atau di masa depan. Pilihan kontingen adalah hak untuk mengambil tindakan yang masuk akal jika ada hal lain yang terjadi. Misalnya, hak untuk meninggalkan pembangkit listrik tenaga nuklir jika kehilangan uang. Kesimpulan prinsip 5 mengatakan jika Anda bingung, lihat prinsip 1. Nah, masalah bisnis kaya dan kompleks dan penggunaan model ekonomi dan metode kuantitatif yang canggih tampaknya memperdalam kompleksitasnya, mudah untuk menjadi bingung. Keuangan berpendapat bahwa berpikir seperti investor adalah titik keberhasilan keberangkatan untuk mayortir masalah keuangan. Tentu saja, investor sendiri jarang setuju dengan tepat. Namun, tidak ada bidang dalam bisnis yang menawarkan jawaban yang benar-benar, hanya mereka membantu kita menghindari yang salah.
membuat keputusan keuangan bila Anda bodoh dari tuntutan dan perspektif investor adalah formula untuk bencana. Dengan berpikir seperti investor, seseorang meningkatkan kemungkinan sukses. Konsep MBA dalam tindakan selama beberapa dekade terakhir telah menjadi mantan-mantan oleh perusahaan korporat untuk menyesuaikan teknik keuangan modern yang dijelaskan dalam bab ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Wassalamualaikum